Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dimanapun Anda berada, semoga Anda sentiasa sehat selalu dan urusan Anda dipermudahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys, sudah jelas kemarin dikabarkan iaitu bahasa Indonesia resmi di UNESCO. Keputusan ini diambil di Markas Besar UNESCO di Paris, iaitu Prancis ya, pada Senin kemarin. Dengan ini dikabarkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang ke-10 yang diakui oleh UNESCO. Dan bagi saya guys, bahasa Indonesia adalah yang pertama digunakan di UNESCO di Asia Tenggara ini ya. Maksudnya bahasa Indonesia ini di Asia Tenggara yang pertama digunakan di UNESCO. Jadi kita lihat sebelum ini bersamanya dengan bahasa Inggeris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia dan Portugis. Dan dalam penyataannya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis iaitu Andorra Monaco, Muhammad Omer, menyatakan bahawa bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan menyatukan bangsa sejak masa pra-kemerdekaan, terutamanya melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928 lagi guys. Jadi guys, bagaimana cerita selanjutnya yang mengatakan bahasa Indonesia ini sudah rasmi digunakan di UNESCO? Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi atau Official Language Konferensi Umum UNESCO. Keputusan tersebut ditandai dengan diadopsinya Resolusi 42C/2028 secara konsensus dalam sesi pleno konferensi umum ke-42 UNESCO di Markas Besar UNESCO, Paris, Perancis, Senin 20 November. Bahasa Indonesia pun menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi konferensi umum UNESCO, bersama 6 bahasa resmi PBB seperti bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Perancis, Spanyol, dan Rusia. Dengan begitu, bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa sidang dan dokumen-dokumen konferensi umum juga dapat diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi konferensi umum UNESCO menjadi kebanggaan tersendiri bagi rakyat Indonesia. Hal ini diungkapkan Presiden Joko Widodo melalui unggahan Instagram pribadinya. Pengakuan ini merupakan kebanggaan bagi segenap bangsa Indonesia, tulis Joko Widodo di akun Instagram resminya. Selain itu, Duta Besar Muhammad Umar yang merupakan delegasi tetap RI untuk UNESCO mengatakan, bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa pra-kemerdekaan, khususnya melalui Sumpah Pemuda pada 1928. Bahasa Indonesia dengan lebih dari 275 juta penutur telah melanglang dunia dengan masuknya kurikulum bahasa Indonesia di 52 negara di dunia. Setidaknya ada 150.000 penutur asing saat ini, ujar Muhammad Umar, Duta Besar RI. Lebih lanjut, Dubes Umar menegaskan bahwa pengakuan bahasa Indonesia ini akan berdampak positif terhadap perdamaian, keharmonisan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, tidak hanya di tingkat nasional tetapi di seluruh dunia. Upaya pemerintah Indonesia untuk mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi konferensi umum UNESCO merupakan salah satu implementasi amanat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin Allahumma amin. Oke, masih bersama Anton Win Channel. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan teman-teman like, komen, dan subscribe supaya channel ini kedepannya biar tetap hidup dan tidak cepat dipanggil Tuhan Yang Maha Esa alias meninggal dunia. Oke teman-teman, telah kita saksikan bersama-sama reaksi orang Malaysia ketika melihat dan mendengar bahasa Indonesia sudah diakui oleh UNESCO dan menjadi bahasa resmi di konferensi umum di UNESCO. Dan ini tentunya kabar baik buat negara kita Indonesia dan bangsa Indonesia. Dan namun ini kabar kurang baik atau cenderung kabar buruk bagi negara tetangga kita yaitu Malaysia, di mana negara Malaysia menginginkan bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa internasional. Mungkin teman-teman masih ingat dulu waktu Perdana Menteri Sabri Yaakob masih menjabat sebagai Perdana Menteri. Ketika mantan Perdana Menteri Sabri Yaakob ini berkunjung atau lawatan ke Indonesia dan bertemu oleh Bapak Presiden kita yaitu Joko Widodo, dan dia salah satu agenda yang diusulkan oleh mantan Perdana Menteri Sabri Yaakob adalah mengusulkan bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa resmi kedua di ASEAN. Usulan tersebut ditentang oleh pemerintah Indonesia, terutama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menolak keras ajakan dari mantan Perdana Menteri Sabri Yaakob tersebut karena Indonesia sendiri juga ingin sekali menjadi bahasa resmi nomor 2 di ASEAN setelah bahasa Inggris. Oke teman-teman ya, jadi rakyat Malaysia
pada umumnya tidak menerima tentang bahasa Indonesia, dan rakyat Malaysia yang menerima bahasa Melayu. Jadi teman-teman ya, mayoritas rakyat dari Malaysia itu tidak mengakui bahasa Indonesia. Karena apa? Karena menurut dia bahasa Indonesia itu berakar dari bahasa Melayu. Dan menurut orang Indonesia juga membenarkan tersebut. Ya, jadi benar sekali bahwa bahasa Indonesia ini adalah akarnya dari bahasa Melayu. Namun perlu digarisbawahi, yang dimaksud bahasa Melayu di sini adalah bahasa Melayu Rio. Jadi bukan bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Oke teman-teman, jadi ini jelas fix sekali, clear, dan harusnya, karena apa? Jika orang Malaysia membanding-bandingkan antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia, tentu tidak sebanding. Karena apa? Karena bahasa Melayu itu mempunyai porsi tersendiri dan bahasa Indonesia mempunyai porsi tersendiri. Dan sekarang bahasa Indonesia yang sudah berumur 100 tahun lebih, tentunya dia kemajuannya sangat luar biasa. Karena bahasa Indonesia itu memang sengaja diciptakan untuk menjadi bahasa pemersatu bangsa Indonesia, bukan menjadi bahasa yang kelas-kelas kampung gitu ya. Jadi setiap 5 tahun sekali bahasa Indonesia itu selalu diupdate, selalu diperbarui supaya bahasa Indonesia itu semakin hari semakin sempurna dan bisa menjadi bahasa internasional. Memang pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia menginginkan sekali bahwa bahasa Indonesia ini suatu saat bisa menjadi bahasa internasional gitu loh. Dan itu sangat masuk akal, kan Indonesia itu sendiri mati-matian untuk memperjuangkan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa internasional dengan berbagai macam cara, yaitu salah satunya membuka kurikulum internasional ada di 52 negara, dan bahasa dan pengguna bahasa Indonesia di luar negeri atau orang asing itu jumlahnya sekitar 150.000. Itu orang luar negeri yang mampu berbahasa Indonesia yang aktif adalah 150.000. Dan ini tidak dikerjakan oleh Malaysia. Dan teman-teman pernah melihat di media sosial bagaimana di negara Malaysia mengadakan lomba bahasa Melayu, namun pesertanya itu dari negara asing. Dan mayoritas peserta dari negara asing itu pernah berkuliah di Indonesia, dan dia belajar bahasa Indonesia di Indonesia, dan itu berkat pemerintah kita, negara Indonesia, akhirnya orang asing tersebut mampu berbahasa Indonesia dengan lancar. Jadi seolah-olah pemerintah Malaysia ingin menunjukkan kepada rakyatnya bahwa bahasa Melayu dipelajari oleh orang asing. Rakyat Malaysia percaya dengan hal tersebut. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.